Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mastering communication skills. Di sini nanti kita akan ada 3 topik. Yang pertama adalah communication techniques, teknik komunikasi. Lalu yang kedua adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang business writing skill. Gitu. Jadi komunikasi itu membutuhkan penguasaan yang baik sama keahlian intrapersonal dan interpersonal. Selain itu, selain kalian mempunyai penguasaan yang baik terhadap keahlian kalian, kalian juga harus bisa mendengarkan, mengamati, berbicara, bertanya, menganalisa, dan mengevaluasi. Jadi dengan adanya komunikasi ini nantinya diharapkan ada kolaborasi yang baik yang dapat terjalin gitu. Nah, peranan komunikasi dalam bisnis itu of course yang pertama adalah menyampaikan produk jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar. Lalu yang kedua adalah membangun hubungan dan pengertian antara perusahaan yang diwakili oleh personil layanan dengan para pelanggannya. Dan yang terakhir adalah mendapatkan umpan balik produk dan jasa yang ditawarkan. Oke. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut ya, teknik komunikasi yang baik itu seperti apa, kalian harus bisa mengidentifikasi gaya komunikasi dulu. Jadi kalian harus bisa mengenali nih gaya komunikasi lawan bicara kalian. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana mereka berpakaian, latar belakang mereka, ruang kerja mereka seperti apa, kata-kata yang cocok untuk menggambarkan mereka itu seperti apa, sampai dengan cara mereka berbicara di telepon itu seperti apa. Dengan kalian mengetahui, mengidentifikasi gaya komunikasi dari lawan bicara kalian, artinya nanti kalian bisa gimana cara nge-approach, cara kalian bisa mendekati uh, lawan bicara kalian agar pesan yang mau kalian sampaikan itu tersampaikan. Tuh. Nah, ini yang pertama, kita harus tahu dulu tentang communication style. Oke, dari gambar yang kalian lihat sekarang di screen kalian itu ada 4 communication style. Yang pertama adalah emotif, yang kedua adalah direktif, yang ketiga adalah reflektif, dan keempat adalah suportif. Nah, ini yang bedain apa? Kalau emotif, itu orangnya tipe orang tuh yang gaya bicaranya atau komunikasinya tuh cepat, spontan, sama ekspresif. Jadi cenderungnya orang-orang yang mempunyai style emotif ini itu mencari kesepahaman dan menyukai kesenangan. Nah, ciri-cirinya ya kalau misalnya kita ngomongin cara berpakaian, yang emotif ini biasanya pakainya yang warna cerah. Terus ruangan kerja mereka tuh biasanya berantakan, banyak piala atau misalnya poster atau gambar-gambar orang terkenal atau quote-quote orang terkenal kayak gitu. Nah, asosiasi kata terkait dengan emotif ini kayak orang-orang yang optimis, cepat, spontan, ekspresif, emosional, sepaham dan kesenangan. Cara berbicaranya biasanya suaranya keras, berbicaranya cepat, responsif gitu. Jadi paling banyak menggunakan intonasi suara dan drama. Nah, ciri khas orang-orang emotif ini tuh yang pertama, mereka tuh suka banget yang namanya dukungan sama penampilan. Jadi mereka menyukai yang namanya interaksi sama kontak sosial. Pinginnya tuh dipuji, diperhatiin, dan dikasih umpan balik yang menyenangkan gitu. Jadi berpikirnya secara emosional. Nah, cara menghadapi orang-orang yang seperti ini, itu yang pertama adalah pertama kali, karena dia suka dipuji ya. Jadi kalian perlihatkan kekaguman sama kesukaan kalian gitu. Lalu yang kedua, puji secara pribadi dan tulus. Singgunglah kayak misalnya pencapaiannya mereka atau kesuksesannya mereka. Jangan bersikap agresif dan hindari konflik secara langsung. Jadi lebih ke bersikap optimis sambil menunjukkan sisi positif Anda. Itu adalah tipikal orang-orang yang komunikasinya emotif. Nah, yang kedua kalau direktif. Kalau direktif itu tipe orangnya adalah yang memiliki orientasi kendali. Jadi mereka tuh suka segala sesuatunya tuh dengan sendiri, terus fokus sama tugasnya, sama pencapaiannya, terus punya keinginan kuat sama yang biasanya kita sebut adalah workaholic gitu. Jadi mereka suka banget kerja gitu. Nah, cara berpakaiannya beda ya sama emotif tadi. Kalau emotif kan orangnya kan cerah gitu. Nah, kalau orang-orang yang direktif itu konservatif dan ruangan kerjanya biasanya luas, bersih. Terus ada jamnya, ada penghargaannya. Nah, kata-kata yang terkait dengan direktif gitu ya, itu kendali ya. Dia sukanya ngambil kendali, sukanya ambil alih kompetisi karena dia orangnya punya
keinginan sesuatu yang kuat. Nggak sabar, terus fokus, sama sibuk. Nah, cara bicaranya biasanya ngomongnya tuh cepat, responsif, nggak pakai intonasi suara, jadi dia merintahnya tuh pakai kata. Tuh. Nah, ciri khasnya orang-orang direktif itu otomatis ya, karena dia tadi mempunyai keinginan yang kuat gitu akan sesuatu hal, pasti dia ingin menjadi nomor satu. Lalu dia berpikirnya logis sama faktual dan menyukai pilihan pribadi. Nah, gimana nih cara buat ngadepin orang-orang yang direktif? Pertama, kasih tahu mereka kalau misalnya kalian itu bisa lihat peluang atau misalnya mereka tuh bisa jadi pemenang. Lalu yang kedua, tunjukin pertimbangan logis dan fakta dalam setiap situasi. Jadi ketika kalian ngobrol sama orang-orang direktif, kalau misalnya kalian cuma memberikan asumsi-asumsi aja, atau misalnya kalian nggak ngasih sesuatu yang berdasarkan fakta, otomatis mereka tidak akan yang namanya tertarik gitu. Terus yang kedua, yang ketiga, next adalah kalian bisa puji, kalian bisa puji secara pribadi dan tulus gitu, singgung pencapaiannya beliau atau kesuksesannya. Nah, communication style yang ketiga adalah reflektif. Nah, orang-orang reflektif adalah tipikal orang yang mencari penjelasan secara logis. Jadi orientasinya mereka tuh proses, inovatif, akurat, sangat berhati-hati, dan berpegang teguh pada pemikirannya. Cara berpakaian hampir sama kayak orang direktif gitu, jadi konservatif. Ruang kerjanya juga sama, kayak ada banyak sertifikat, simbol, penghargaan gitu. Asosiasi katanya juga hampir sama kayak direktif juga. Lalu cara berbicaranya, kalau orang-orang reflektif ini biasanya suaranya pelan, sedikit intonasi, bicaranya tuh halus gitu. Terus bicaranya juga lamban. Jadi dia benar-benar super hati-hati lah dalam dia berkata-kata. Nah, ciri khasnya orang-orang yang reflektif itu pasti dia orang-orang logis yang pasti mikirnya tuh pakai data. Dan yang kedua adalah menghindari pertikaian. Jadi dia benar-benar sehati-hati itu dalam berbicara. Karena dia nggak mau yang namanya ada pertikaian. Terus yang ketiga orientasinya pada proses. Nah, ini sama bagaimana cara menghadapinya. Sama kayak orang direktif, kalian harus katakan alasan sama pertimbangan logis sama data pendukung. Kalau misalnya kalian menyampaikan sesuatu hal. Jadi jangan asumsi aja, jangan cuma gosip gitu. Jadi mereka sukanya tuh fakta gitu. Lalu yang kedua, minta penjelasan atau bantuan yang diperlukan gitu. Nah, yang ketiga, beri mereka kesempatan untuk berpikir, bertanya, dan menganalisa. Karena apa? Karena tadi nih, ciri-cirinya orang reflektif itu tadi kalau misalnya ngomong kan pelan-pelan, bicaranya lambat, hati-hati gitu kan. Karena mereka memproses dulu nih apa yang mereka harus berikan atau responsifkan gitu. Nah, yang terakhir adalah suportif. Orang-orang suportif ini tipikal orang yang mudah bergaul, rendah hati, diplomatis, tidak tergesa-gesa, dan suka berteman. Cara berpakaiannya casual. Ruangan kerjanya jadi kayak suasana rumah, banyak foto keluarga, kenang-kenangan, poster, dan lain-lain. Nah, asosiasi katanya udah pasti ya, karena dia suka kompromi, dia suka berteman, jadi mudah bergaul, diplomatis, damai, senang berteman, nggak tergesa-gesa. Dan cara berbicara mereka pelan, lambat, terus merespons secara hati-hati, sedikit intonasi suara dan berbicara halus. Jadi hampir sama lah, sama kayak orang reflektif gitu. Tapi bedanya kalau misalnya orang reflektif kan benar-benar mereka itu based on data gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang suportif ini tipikal orang yang mudah bergaul gitu. Nah, ciri khasnya udah pasti ya, dia suka berteman, suka banget kerja sama tim. Dan yang pasti ketika kita ngobrol sama orang-orang suportif tuh mereka juga pasti akan tanya kayak mereka butuh yang namanya umpan balik gitu sama feedbacknya secara baik dan tulus gitu. Terus juga mereka menyukai stabilitas dan dan menghindari resiko atau perubahan. Gitu. Jadi cara ngomongnya juga ya kalian ciptakan pasti suasana yang nyaman ya. Kalau misalnya mau ngomong sama orang-orang suportif gitu. Perlihatkan kalau perhatian Anda tuh kepada mereka tuh sebagai manusia. Dan pasti berikan pengakuan terhadap kemudahan mereka dalam bergaul. Itu. Oke. Jadi eh, kita review lagi ya untuk fokus yang pertama, fokus pertama dalam konsep komunikasi untuk bisnis itu kan understanding communication style. Itu ada 4. Yang pertama tadi ada emotif, ada direktif, reflektif, sama suportif.
Nah, bedanya apa? Kalau emotif tadi tuh, yang tipikal orangnya tuh cepat ngomongnya, terus mencari kesepahaman dan menyukai kesenangan. Ciri-cirinya ya mejanya berantakan tadi tuh. Terus ngomongnya juga pinginnya dipuji. Kalau direktif itu lebih ngomongnya ke orientasi kendali. Jadi mereka menyukai segala sesuatu dengan sendiri. Yang workaholic lah gitu. Jadi tipikal yang pingin jadi nomor satu lah gitu. Kalau reflektif itu tipikal orang yang ngomongnya itu pelan-pelan, mereka berpikirnya pakai logis, orientasinya proses, terus dia berhati-hati. Jadi kalau misalnya ngomong tuh ya, kalau komunikasi ya pasti berpikirannya dia berdasarkan data gitu, dan tipikal orang yang menghindari pertikaian. Kalau suportif, orangnya lebih mudah bergaul gitu, nggak tergesa-gesa, terus tangguh juga sama suka berteman. Nah, orang-orang suportif ini ya pastilah mereka suka banget yang namanya berteman, kerjasama, tim, itu. Itu adalah kita mau memahami tentang verbal dan non-verbal communication atau komunikasi secara verbal maupun yang tidak verbal. Nah, ketika kita ngomongin komunikasi secara verbal, ada beberapa elemen yang teman-teman di sini harus pahamin gitu. Jadi ketika kita ngomongin komunikasi secara verbal, otomatis artikulasi atau pengucapan kata itu harus jelas, harus diperhatikan. Jangan kalau misalnya kita mau presentasi produk atau presentasi ke investor, ke customer, itu kita ngucapin artikulasi katanya itu nggak jelas, atau lebih ke kayak rapper gitu kan, nggak mungkin gitu. Lalu yang kedua, audibility atau variasi volume. Jadi kalau ngomong komunikasi itu juga sama, nggak yang selalu datar terus atau tinggi terus atau rendah terus, enggak. Jadi harus disesuaikan dengan moodnya, disesuaikan dengan kondisinya. Terus yang ketiga, diksi atau pemilihan katanya. Sama juga kalau misalnya ngomong sama investor, otomatis kita ngomongnya secara formal ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin customer, misal kita sudah deket banget sama customernya, kita udah kayak yang bestie lah, ya otomatis kita ngomong secara non formal juga is okay gitu. Lalu yang ketiga, fluensi atau kelancaran. Kelima, intonasi, nada naik turunnya. Terus keenam, pitch atau tinggi nada, pace, kecepatan berbicara, color, warna suara, volume, stressing sampai dengan tone. Ini adalah beberapa elemen verbal yang harus diperhatikan. Contohnya, semisal kalau misalnya kalian jadi tour leader gitu kan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ketika kita ngomongin komunikasi secara nonverbal, itu ada beberapa uh, item yang bisa kita lihat. Dari yang pertama adalah facial expression. Jadi kita lihat dari ekspresi wajahnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara apa, kalau misalnya kita lagi komunikasi sama orang gitu kan, kita kan pasti ngelihat dari facial expression-nya juga. Lalu yang kedua adalah gesturnya. Gesturnya di sini kita bisa lihat kalau misalnya si lawan bicara kita itu sebenarnya aware nggak, suka nggak ngomong sama kita gitu. Terus yang ketiga adalah touch. Contohnya misal jabat tangan. Jabat tangan kalau misalnya kalian ketemu sama orang Jepang atau misalnya sama orang Korea atau misalnya sama orang Jerman itu pasti akan beda-beda artinya itu. Lalu yang ketiga ada eye contact. Eye contact di sini adalah kalau misalnya kalian komunikasi sama orang kan pasti kita ngelihat eye contact-nya juga gitu. Dan yang kelima adalah posturnya gitu. Nah, kita pertama adalah facial expression. Jadi kalau misalnya kita ngomongin facial expression ya contoh lah ada orang marah, malu, sedih, tawa, murung, senyum gitu kan. Nah wajah ini sebenarnya merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi. Karena dari ekspresi wajah aja tuh kita sudah bisa memperlihatkan suasana emosi seseorang gitu kan. Kita bisa tahu kondisi pikiran seseorang. Dan itu akan berdampak pada pembentukan persepsi. Contoh misal kalian lagi marah, terus misalnya kalian lagi punya masalah gitu ya di rumah, terus kalian harus presentasi depan investor. Dan ketika facial expression kalian memperlihatkan kalau misalnya kalian marah, otomatis itu akan berdampak gitu pada pembentukan persepsi dari investor ini. Pasti kan saya akan berpikir kalau misalnya saya investor, loh gimana sih kalian tuh mau butuh uang dari saya, tapi ketika presentasi kok kelihatannya marah gitu. Nah, ini contohnya seperti itu facial expression. Nah, ketika kita ngomongin facial expression, sebisa mungkin kalau misalnya kita komunikasi, tersenyumlah gitu. Jadi tanamkan rasa ramah dalam diri. Jadi contohnya misal senyum itu otomatis bisa kalian terlihat Anda tuh akan terkesan mudah diterima, ramah, rileks,
relax gitu, terbuka, menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngomongnya sambil senyum, sambil happy, senang gitu kan, orang yang kalian ajak ngobrol pun juga relax gitu. Jadi orangnya juga akan yang terbuka gitu dengan komunikasi dengan kamu gitu. Lalu yang kedua ada eye contact. Nah, eye contact ini tuh menandakan apa sih? Keterbukaan, apa adanya sama terus terang. Jadi manfaat dari eye contact ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan lawan bicara pada kita gitu, dengan cara selalu bertatapan dengan mata lawan bicara secara hangat atau misalnya senyum gitu. Jadi ketika kita ngomongin eye contact ini ya kita nggak yang kayak beneran mainan mata gitu ya, atau misalnya kayak yang lihat-lihat kemana-mana gitu, enggak. Jadi eye contact itu lebih ke tatapan di sekitar area mata sama hidung gitu. Nah, yang ketiga adalah postur. Postur ini juga sama. Ketika kalian berkomunikasi di depan, postur itu juga bisa kelihatan. Kalau misalnya cara berdiri ya, kalian yang tegak, bahunya rileks gitu. Kalau wanita, posisi kedua kakinya merapat gitu. Kalau pria, lebar kedua kakinya tidak melebihi bahu gitu. Contohnya. Next adalah touch. Kalau touch ini kita bahasnya lebih ke jabat tangan ya. Jadi otomatis kalau misalnya kalian mau komunikasi sama investor kalian atau misalnya sama customer itu pasti sebelum kita memulai presentasi atau komunikasi itu pasti otomatis kita jabat tangan kan. Nah ini pastiin tangan kalian itu harus kering sebelum jabat tangan. Yang kedua adalah pegang telapak tangan lawan bicara, jangan hanya jarinya aja. Jadi benar-benar memperlihatkan kalau misalnya kalian itu menghormati atau menghargai si lawan bicara gitu. Terus apa namanya? Pegang apa berpegang tangannya itu juga bukan yang kayak cuman salaman selesai gitu toh, tapi kayak ya at least ada beberapa detik lebih lama lah gitu sebelum kalian bicara gitu. Nah, next adalah gestur. Kalau gestur ini tuh lebih ke postur tubuh. Jadi misal nih, kalau misalnya lawan bicara kalian tuh tubuhnya ketika misalnya kita ngobrol sama mereka, mereka tuh condong ke depan. Nah, ini artinya lawan bicara kalian tuh tertarik sama pembicaraan kita. Jadi kalau kayak gitu posisinya kalian kalau misalnya kalian di samping ya lakuin agak miring gitu. Contohnya kayak di gambar gini nih gitu. Lalu misal gestur lainnya anggukan kepala. Kalau misalnya kalian ngobrol sama teman kalian, terus kalau misalnya kalian merasa, oh ya apa yang diomongin sama teman kalian ini bener gitu, kalian setuju gitu. Nah biasanya kan kalian walaupun nggak ngomong kalian setuju, tapi kalian bisa anggukan kepala karena itu salah satunya seperti itu. Atau menopang dagu dengan tangan. Ini juga menandakan kalau misalnya adanya afirmasi, akrab atau persetujuan gitu. Nah, terus gestur. Gestur di sini kita ngomonginnya jarak yang diambil ketika kita ngomongin kalau misalnya kita komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya itu lebih ke intimate zone, itu 15 sampai 46 cm lah. Kalau personal 46 sampai 1,2, social zone 1,2 sampai 36, tapi kalau public over 3,6. Tuh, itu adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang writing communication atau business writing skill. Nah, business writing ini adalah komunikasi tertulis yang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau urusan resmi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketika kita ngomongin komunikasi secara tertulis, itu sebisa mungkin aspek-aspek yang di sini itu harus diperhatikan. Yang pertama, eksekusi tulisannya, kejelasan tulisannya, jangan sampai fontnya terlalu besar atau fontnya terlalu kecil. Correctness-nya artinya apa? Berarti kalau misalnya kalian nulis itu jangan typo, kayak gitu. Komplit bahasnya. Lalu yang kedua, desain pendekatan tulisan. Misalnya formatnya, hurufnya terbaca dan paragrafnya yang rapi gitu. Atau misal penggunaan tanda baca, itu pakainya tanda baca yang tepat. Harusnya titik kalian koma, atau misalnya harusnya tanda tanya kalian malah apa namanya tanda pentung gitu kan. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah tujuan penulisan. Jangan sampai lupa ketika kalian nulis komunikasi tertulis ini atau misal kalian ngomongin business writing skill, tujuan dari penulisan atau informasi apa yang mau disampaikan tuh harus jelas gitu. Terus yang ketiga
Keempat adalah cari tahu audiensnya. Siapa sih yang nantinya bakal baca pesan kalian ini? Apakah cuma satu orang aja, atau satu departemen, atau malah satu company? Gitu. Lalu yang terakhir adalah bangun struktur tulisan. Ini mah udah pasti ya, kalian udah diajarin juga waktu SD gitu. Kalau misalnya kita mau bikin surat, otomatis ada pembukanya, ada isinya, sampai dengan penutupnya. Gitu. Nah, yang pertama, kalian analisa dulu nih tujuan kalian. Tujuannya apa sih kalian bikin surat atau memo ini? Informasi apa sih yang mau kalian sampaikan? Apa yang pembaca ingin tahu? Jadi yang dipinginin tuh sama mereka tuh pengen tahu apa? Reasonnya apa yang kalian harapkan dari pembaca sampai hubungan seperti apa yang ingin dibangun. Nah, contoh nih analisa tujuan. Kalau misalnya menurut isi sama pengirimnya, ya kan ada contoh surat resmi, surat niaga, atau surat pribadi. Terus misalnya menurut maksud dan tujuan, ada surat keputusan, ada surat perintah, ada surat edaran, ada surat perjanjian, ada surat penawaran, sampai ada surat pengantar gitu. Kalau misalnya kita ngomongin secara wujud atau bentuk, ada yang surat bersampul, ada yang nota, ada yang surat elektronik gitu. Lalu yang kedua, kita cari tahu dulu audiensnya, jangan sampai salah. Kalau misalnya kalian audiensnya itu ke Kaprodi gitu ya, udah kalian tulis kepada yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Ibu siapa namanya. Misal sekarang Bu Nunung ya, berarti Ibu Nur Indah bla bla bla. Jangan lupa jabatannya, gelarnya pun juga jangan sampai salah gitu. Pastikan jabatan dan perusahaannya tepat gitu. Lalu yang ketiga, tuliskan nama orang yang ingin memberitahu tentang isi di bagian tembusan itu. Kalau misalnya kita ngomongin email itu ada CC-nya gitu. Atau kalau misalnya di surat ya, kalau di surat itu kita tulisannya pasti di bawah tuh kayak tembusannya ke siapa aja. Hindari kata dia atau dia itu berulang kali. Terus tulis kalimat dalam bentuk jamak gitu. Nah, ini ada beberapa checklist yang kalian bisa pahamin gitu kalau misalnya mau nyari tahu audiensnya. Kira-kira kalian kenal nggak nih, kenal baik nggak nih sama penerimanya? Kira-kira seberapa jauh nih mereka akan mengetahui hal yang mau kalian sampaikan? Kira-kira perasaan mereka gimana terhadap pesan yang mau kalian sampaikan? Dan kira-kira tuh kata apa yang sesuai dan tepat dengan apa namanya audiensinya gitu. Baru yang ketiga, kalian bangun struktur tulisannya. Nih yang tadi saya bilang, ada kalimat pembuka, ada isi, sama ada penutup. Ketika kita ngomongin kalimat pembuka, otomatis kita ngomonginnya kayak kalimat sapa yang santai, tapi tetap formal. Hindari penunjukan waktu kayak selamat pagi, bla bla bla, itu jangan. Karena apa? Misalnya kalian mau kirim hari ini memang pagi gitu kan, selamat pagi. Tapi nanti bisa jadi si surat itu datangnya itu atau dibacanya tuh malam. Atau misalnya siang. Jadi nggak relevan. Jadi kalau better kalian ngomonginnya kayak misalnya dengan hormat atau assalamualaikum dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua adalah isi. Isi ini gunakan kalimat yang positif dan aktif. Sebutkan informasi atau tujuan spesifik yang perlu si pembaca tahu tuh apa. Dan yang ketiga adalah akurat sama tajam. Baru setelah itu adalah penutup. Penutup ini lebih menjelaskan tentang apa yang ingin pembaca lakukan untuk Anda. Gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa bubuhin penutup dengan nama Anda serta bagaimana pembaca menghubungi Anda. Gitu. Misalnya kayak kamu pingin bikin surat, suratnya kamu pinginnya si pembacanya itu supaya nge-reply nih, atau misalnya menjawab nih secepatnya, atau misalnya kurang lambat 1 minggu dari surat ini diterima dan lain-lain. Nah, itu masuknya di penutup. Terus bangun struktur tulisan dari formatnya. Biasanya standarnya Arial ya, ukurannya 10-12. Paragrafnya 1 garis kosong lah bedanya. Terus kalau misalnya kita ngomong paragraf, gunain paragraf yang pendek kayak gitu. Terus tanda baca juga sesuai dengan apa namanya kalimatnya seperti apa. Nah, yang keempat adalah eksekusi tulisan. Ketika kalian mau eksekusi tulisan atau misalnya kalian mau bikin si suratnya ini isinya seperti apa, jangan pernah menulis ketika Anda sedang marah. Tuh. Lalu yang kedua, tulis dengan cepat. Tulislah bagian yang termudah terlebih dahulu. Terus tulis layaknya Anda sedang berbicara gitu.
Baru nanti setelah itu kalian bisa perbaiki susunannya kalau misalnya udah selesai gitu. Bayangin kalau misalnya kalian sedang menjelaskan permasalahan. Tuh, dan yang terakhir, baca kembali surat sebelum dikirim. Ini penting banget, jangan sampai kalian salah kirim, isinya salah, dan lain-lain gitu. Karena itu bisa mengakibatkan hal yang buruk gitu kalau misalnya di bisnis. Nah, terakhir adalah desain dari pendekatan tulisan. Otomatis ya, di sini kita pasti ada kepala suratnya atau kop surat. Kalau misalnya kita ngomongin secara bisnis, secara formal, otomatis ada kepala suratnya. Terus ada tanggal pembuatan surat, ada nomor surat lampiran atau perihal, dan alamat, nama dan alamat yang dituju, contohnya seperti yang ada di screen kalian. Baru ada salutation di sini, kayak bisa jadi dimulai dengan yang terhormat, atau misalnya kalian nggak tahu namanya siapa yang berhubungan di situ, kalau misalnya bahasa Inggris kita namanya to whom it concern gitu. Jangan pakai bapak atau ibu aja. Jadi benar-benar kalian sebutkan nama yang bersangkutan tuh aslinya siapa, jangan cuma bapak atau ibu secara umum. Kayak gitu. Misalnya kepada Ibu Devina Istuti Apriani, nah ini jelas gitu. Tapi bukan contohnya kayak kepada Ibu kepada Ibu gitu. Enggak gitu, salah gitu. Nah, kalau salutation atau salam udah pasti ya. Kayak misalnya salam hormat, best regards, sincerity, dan lain-lain gitu. Terus kalian bisa juga tambahkan dengan complimentary closing gitu, atau salam hormat, hormat kami. Terus ada tanda tangan kalian. Kalau misalnya kalian ada tembusan ya kalian tulis sisinya itu buat siapa. Nah, ini tips buat kalian business writing tuh ada 7 konsep. Ada clarity, completeness, consistence, correctness, concreteness, consideration, sama courtesy gitu. Nah, ini 7 tips ini wajib ada dalam konsep di kalian menulis surat. Oke. Ya, ini do and don'ts-nya, jadi kayak tips and trick-nya. Selesai deh tentang business communication skill. Oke. Next-nya habis ini saya akan jelaskan contohnya surat ya. Nah, ini adalah contoh surat resmi ya. Kalau misalnya tadi yang kita sudah pelajarin itu tentang business writing skills gitu. Nah, ini contohnya. Oke, di sini yang pertama ada yang namanya logo, ya kan? Ada kop suratnya lah bahasanya. Terus ada nomor suratnya, ada tanggal suratnya, pada siapanya di sini jelas ya. Audiens dari si penerima surat ini tuh nantinya siapa? Oh, ini ternyata Ronald Alexander. Siapa sih Ronald Alexander itu? Oh, direktur dari komersialnya Reckitt Benckiser. Di mana? Oh, ternyata tempat kerjanya dia di Artagraha Building, Jakarta, Indonesia. Itu. Jadi jelas gitu kepada siapanya. Terus tentang apa nih si suratnya? Oh, suratnya adalah permohonan meeting tentang marketing plan di tahun 2021. Ada lampirannya nggak? Oh, ternyata nggak ada lampirannya. Oke, kita masuk ke isi dari suratnya. Pertama, di sini ada pembukaan. Pembukaan di sini otomatis di sini kita ada salutation gitu, kayak dengan hormat, atau misalnya Assalamualaikum gitu kan. Perkenalkan, kamu siapa gitu. Di sini saya pakai contohnya diri saya sendiri, misalnya, perkenalkan nama saya Devina Isnitia, brand manager dari Reckitt Benckiser. Terus terus di sini saya jelasin nih tentang apa yang sedang dihadapi sama Reckitt Benckiser gitu. Karena waktu pada saat itu adalah COVID-19, jadi keadaan belum stabil, makanya ada harapannya adalah kita eh, gimana caranya bisa bangkit lah gitu di tahun 2021. Makanya dengan adanya latar belakang ini, saya mengajukan untuk permohonan meeting tentang apa? Tentang pemaparan New Marketing Plan Reckitt Benckiser dengan mengadaptasi konsep kenormalan atau new normal konsep yang akan dijadwalkan tanggal berapa,
waktu, tempat, topik, isi. Berarti ini isi ya. Baru setelah itu saya penutup. Penutupnya apa? Penutupnya di sini saya mau si Pak Ronald Alexander ini ngasih info paling lambat tanggal 28 Februari 2021 itu tuh bisa datang atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya bisa nih minta tolong untuk Pak Ronald Alexander telepon saya atau komunikasi sama saya lewat nomor ini untuk koordinasi lebih lanjut kayak gitu. Nah, baru setelahnya saya bilang di sini penutupnya atas perhatian dan kerjasama Bapak saya ucapkan terima kasih. Terus tadi di sini salutation lagi, salam hormat. Siapa nama kamu? Terus apa? Misalnya kalian kerja gitu kan, kalian di bagian apa gitu. Nah, saya ini kan meetingnya itu kan pasti nggak cuman satu departemen gitu kan. Jadi makanya di sini saya kasih tembusannya buat financial department sama audit department kayak gitu. Ini adalah contoh surat yang baik dan benar. Nanti saya akan kasih filenya ke lewat komtingnya ya, kayak gitu. Oke, nah setelah ini mungkin kalian bisa latihan dulu untuk apa namanya untuk tugas yang ketiga itu kalian latihan dulu supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.